Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui seluruh akal dan pikiran semua, kiranya menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini, Minggu Palmarum, tertulis dalam kitab Mazmur 31 ayat 8 hingga ayat 16. Mazmur 31 ayat 8 hingga ayat 16 dikatakan, Aku akan bersorak-sorai dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan, seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku, tetapi aku kepadamu, aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allah. Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuh dan orang-orang yang mengejar aku. Keadaan bersorak-sorai seperti itu firman Tuhan, dan bersukacita. Keadaan bersorak-sorai dan bersukacita adalah ketakutan dan penyemangat fisik kita. Biasanya dikatakan penyemangat atau bersyukurlah kepada orang yang sedang menjalani pertandingan hidupnya, kepada orang yang sedang menghadapi tantangan jiwa. Kita katakan semangat, bersyukurlah Pak. Ada sebuah seni kintsukuroi, adalah seni memperbaiki bejana pas yang rusak dengan pernis dan bumbu emas. Kesenian ini berasal dari Jepang dan berawal ketika seorang penjunan melihat hal itu. Banyak pas bunga yang terbuang, tapi masih bagus, yang mungkin dianggap orang ketika itu pecah tidak berguna lagi, lalu dibuang. Tetapi ketika si penjunan mengumpulkan pecahan-pecahan itu, lalu diperbaikinya, ditempel-tempel dan menyatukannya kembali dengan bubuk emas dan pernis, menariknya ia telah menutupi kerusakannya semua. Ia tidak menutupi kerusakan itu, malah menempelnya dengan serbuk-serbuk emas, justru menyatukannya dengan baik, menimbulkan tonjolan-tonjolan yang bagian yang rusak itu semakin nampak. Ternyata
semakin memperindah dan pada akhirnya lebih berharga dan lebih bernilai, lebih indah dari sebelumnya. Demikianlah hidup kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dunia ini telah membuang kita. Mungkin banyak di antara kita menganggap bahwa sahabat-sahabat kita tidak berguna, lalu dibuang dan tidak dibutuhkan lagi. Tetapi Tuhan Yesus tetap membutuhkan kita, tetap mengambil kita lagi dan memperbaiki diri kita. Memang berbeda kata sorak-sorai dari sukacita. Kata bersorak-sorak langsung mengena ke hati dan jiwa. Tetapi coba kita bukan memikirkan perbedaan antara bersorak-sorai dengan bersukacita. Apapun itu, hendaklah setiap orang yang namanya orang Kristen memiliki dan sudah memiliki yang namanya sukacita dan sorak-sorai itu. Alangkah kurangnya hidup ini bila kita tidak lagi mampu bersorak-sorai dan tidak memiliki sukacita. Sedihnya hidup ini. Sudahlah, perlu itu dukungan kasih sayang Tuhan. Sama halnya dengan nas ini, melalui doa dan penyembahan Daud kepada Tuhan, begitu juga dengan kita. Mari saling memberi semangat kepada teman kita, sahabat kita. Sukses selalu. Semoga cita-citamu berhasil. Semoga diberikan Tuhan berkat melimpah. Tercapailah cita-citamu dan sebagainya. Seolah-olah memang melalui ungkapan ini apa yang kita harapkan, apa yang kita pikirkan bisa tercapai hanya dengan usaha kita. Sehingga hanya untuk meraih kepentingan dan kesuksesan kita. Dan kepentingan itu, kesuksesan itu sudah menunggu di depan. Jadi sehingga apapun yang kita kerjakan itu tidak perlu lagi dipikirkan karena sudah ada. Tetapi kita lupa bahwa sebenarnya apapun yang terjadi di dunia ini bukanlah kita yang mengatur dan bukan kita yang mempunyai. Kita hanya mengusahakan dan ditugaskan untuk mengusahakan demi kehidupan kita, demi persekutuan kita dengan Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah malah kepentinganku, urusanku, harapanku. Perlu kita tahu, bumi berputar seperti pedati sesuai dengan rencana dan kehendak yang Tuhan telah aturkan. Maka haruslah kita bersorak-sorai mensyukuri karena Tuhan berulang kali memberikan kasih karunia bagi kita. Selamatkanlah diri dari banyak tantangan dan cobaan itu. Dialah Tuhan yang mencukupkan semua kebutuhan kita. Sama seperti Daud yang dipilih dan dikuatkan Tuhan untuk menghadapi banyak musuh. Dia menaruh percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam menghadapi banyak tantangan, dalam menghadapi banyak musuh. Dia menaruh percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dia sendiri menjalani sisa-sisa hidupnya sendiri. Dia percaya tak akan mungkin Tuhan membiarkan dia sendiri menyelesaikan masalahnya tanpa solusi. Tetapi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan bersama Tuhan segala sesuatunya itu pasti bisa dihadapi. Sehingga dia mengatakan, masa hidupku ada di dalam tangan. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Untuk mensyukuri segala perbuatan Tuhan, dia menyerahkan betul-betul kehidupannya kepada Tuhan. Itulah alasannya dia bersorak-sorai dan bersuka cita, sekaligus mengajak kita untuk mensyukuri dukungan kasih karunia Tuhan dalam menghadapi banyaknya tantangan itu. Karena bersama Tuhan kita akan menemukan sukacita itu. Inilah yang membedakan kita orang Kristen terhadap orang non-Kristen dalam menemukan masalah sukacita. Dan juga terkhususnya bila menghadapi cobaan. Bila pencobaan menghadang,
Kita semua percayakan itu kepada Tuhan. Meskipun sebenarnya masih banyak orang yang meletakkan perjalanan hidupnya berdasarkan iman dan pengalamannya. Dan bukan karena saat-saat kita mendapatkan sukacita, mendapatkan apa yang kita pikirkan, mendapatkan apa yang kita harapkan, maka kita bersukacita otomatis. Lalu ketika kesusahan itu datang menimpa, maka kita menjauhkan diri kepada Tuhan, lalu bersungguh-sungguh kepada Tuhan, atau bahkan mencederai diri kita sendiri. Justru Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di saat suka maupun duka, di saat tantangan menghadang sepahit apapun hidupmu, kita harus mampu bersyukur kepada Tuhan. Janganlah mudah mengeluh dan bersungguh-sungguh, karena Tuhan senantiasa bersedia menolong dan menguatkan kita, sama seperti kata sebuah nyanyian kita. Unang merupamu sateako tu pikiranmu, janganlah bersandar kepada pikiranmu sendiri, berserahlah kepada Yesus, pemilik tubuh dan roh jiwa kita. Semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, sama seperti pemazmur ini, tak pernah berhenti berdoa dan memohon kasih karunia Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesat, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Allah di sini penuh kasih karunia, sama seperti nyanyian kita yang menyatakan buku ND 183 ayat 1 seperti minggu lalu. Ope holan asidirohan nama si pangasahon notoni, saya puji okudo jabuba dumrona pamanatoni, katanya. Aku harus mensyukuri kasih karunia yang dari Tuhan, mengulangi kembali ajaran dari Martin Luther, sola gratia, yaitu karena kasih karunia. Dan juga Paulus katakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, dalam Filipi 4 ayat 4. Dan kita semua sama di hadapan Tuhan dan diberikan kasih karunia-Nya. Itulah alasannya kita harus bersorak-sorai dan bersukacita, karena Tuhan penuh kasih karunia. Firman Tuhan ini juga merupakan ungkapan doa minta tolong di tengah-tengah kesengsaraan dan kesusahan hidup. Pertanda ungkapan dari iman kita yang sebenarnya. Engkau dan saya dipanggil oleh pemazmur harus percaya kepada Tuhan, karena Dia bersedia memberikan kepada kita kepuasan, memberikan kepada kita pertolongan, bahwa Tuhanlah yang mengatur semua langkah kehidupan kita, yang menjawab semua doa kita. Bukan berarti kalau kita butuh uang langsung kita minta uang kepada Tuhan, bukan seperti itu. Tetapi yakinlah Tuhan bisa menolong kita, walaupun jenis pertolongan Tuhan tidak selalu dalam bentuk uang. Kalau kita sedang sakit dan mau sembuh, yakinlah bahwa Tuhan sanggup menolong kita, walaupun bentuk pertolongan Tuhan, jawaban dari doa itu tidak selalu dalam bentuk kesembuhan. Kalau kita membutuhkan pekerjaan, yakinlah Tuhan sanggup memberikan pekerjaan itu, walaupun jenis pekerjaan yang kita harapkan belum tentu sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita dapat. Tetapi yang pemazmur ajarkan adalah ketika kita berdoa, kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan tersedia pertolongan. Pertolongannya yang luar biasa, meskipun ada waktu dan cara Tuhan yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita harapkan. Tetapi kita harus percaya bahwa di dalamnya Allah benar-benar menolong. Saya tidak bisa bayangkan kalau orang berdoa tetapi dia tidak percaya Tuhan akan sanggup menolong dia. Cuman yang kita inginkan dan kita percayai bahwa Tuhan itu punya cara tersendiri
punya cara tersendiri untuk menolong kita. Kita harus berdoa, tapi juga harus bersedia menerima cara Tuhan untuk menyelesaikan segala persoalan hidup kita. Itulah sebabnya ada doa di Getsemani, ada doa Bapa kami yang di sorga, yang bagiannya yang dikatakan Tuhan Yesus di situ, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Bukan kehendakku, tapi kehendak. Berserah kepada Tuhan bukan hal sepele, bukan menyerahkan diri dengan setengah hati, melainkan benar-benar bergantung kepada Tuhan saja. Apalagi kita dalam menghadapi setahun lebih COVID ini, pengaruhnya luar biasa yang membuat hidup kita ketar-ketir, yang belum tentu kita tahu kapan akhirnya. Puji Tuhan kita masih selamat hingga saat ini. Dan doa kita supaya kita lebih dikuatkan untuk menghadapi segala tantangan zaman ini, termasuk menghadapi tantangan pandemi COVID-19. Tuhan mau memberikan kita jaminan sukacita sebagai bekal rohani kita. Tetapi bekal itu bukanlah masalah jabatan, bukan masalah harta. Meski sebagai orang Kristen kita sangat mengharapkannya. Tidak benar kalau kita orang Kristen tidak mengharapkan harta, jabatan, kekayaan dan sebagainya sebagai natural manusia. Kiranya kita memberi hati untuk mau lebih menggumulinya kehidupan rohani kita. Tetapi janganlah kita lupa berdoa, bernyanyi, dan sempatkan diri untuk memuji memuliakan Tuhan, sekalipun kita sedang memikirkan harta dan kekayaan itu, sehingga menghilangkan segala sukacita yang ada bagi kita. Maka untuk memikirkan harta juga, pertama yang kita pikirkan adalah nama Tuhan. Harta dan kekayaan itu pasti berakhir. Lalu ketika harta dan kekayaan itu berakhir, apakah semangat berdoa kita dengan semangat iman kita akan hilang? Secara gereja kita patut bersyukur kepada Tuhan atas banyaknya karunia yang telah kita terima. Terkhusus telah berjalannya sidang sinode Agung HKI yang ke-63 di Pematang Siantar. Karena Tuhan dan atas karunia-Nya yang luar biasa. Semoga melalui para pemimpin-pemimpin yang sudah terpilih, nantinya pengurus, sekretaris jenderal, BPKB, dan juga para SS adalah orang-orang yang benar-benar terpilih, tepat terpilih dan dipilih Tuhan agar pembangunan dan pelayanan di HKI benar-benar semakin maju dan dapat membawa sukacita dan sorak-sorai kepada seluruh warga jemaat Tuhan dimanapun berada. Apalagi dengan usia gereja ini sebentar lagi, tak lama lagi sudah genap 100 tahun. Apa yang boleh kita perbuat? Dengan Minggu Palmarum ini kita dapat memahami bahwa sukacita kita adalah anugerah dari Tuhan. Biasanya Palmarum adalah penantian seorang tamu agung, lalu kita menantinya dengan janur kuning. Pertama sekali mereka menantikan kedatangan Yesus yang duduk di atas keledai dengan mengatakan, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga, kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Dan melalui minggu ini kita diingatkan akan sebuah Via Dolorosa. Betapa prosesnya perjalanan Tuhan Yesus itu sangat menyedihkan, pahit getir dihadapi, tetapi hanya satu tujuan, bukan untuk dirinya, tetapi untuk keselamatan umat. Itu harus dikatakan. Lalu dia menjadi perantara antara Allah dengan manusia ciptaannya yang sudah berdosa, harus diselamatkan. Walaupun sebenarnya tentang keselamatan ini banyak orang yang salah berpikir. Yang seringkali dibutuhkan manusia adalah ramalan. Tentang masa depannya ada prediksi.
bisnisnya lancar, dan segala macam perkiraannya. Coba, mereka selalu memandang rasio dan garis tangan. Tetapi manusia hanya dapat memperkirakan masa depan, entah bisnis, properti, harta, tren, itu tidak masalah, nggak masalah. Tetapi yang masalah adalah bagaimana kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatunya. Detik-detik kuasa ada di tangan Tuhan, maka masa depan juga ada di tangan Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh berencana lalu berpasrah, terserah pada apa yang di dunia ini. Tidak. Tetapi berserahlah hanya kepada Tuhan. Janganlah kita menjadi orang yang fanatik, yang fatalisme, yang cukup berpasrah saja. Kalau soal berkat itu, soal keindahan masa depan itu sudah menunggu di depan, lalu kita tidak melakukan apa-apa, lalu kita tidak berpasrah diri kepada Tuhan. Atau sebaliknya, kita menyerahkan diri dan berdoa kepada Tuhan, tetapi kita tidak percaya kepada sumber kehidupan kita. Bagaimana kita mendapatkan anugerah itu? Inilah yang harus kita renungkan. Kerajaan Allah dan kebenarannya ada di tangan Tuhan. Bukan hanya kerajaan duniawi, tetapi juga kerajaan surga. Kalau kita sadar demi detik demi detik, bukan hanya hari lepas hari, tetapi tahun, dan setiap proses dunia ini adalah tergantung kepada rencana Tuhan. Dunia ini bukan milik kita, tetapi adalah milik Tuhan. Debatana punasa, Uria Kristen Indonesia adalah milik Tuhan. Kristus katakan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini, tetapi kerajaan surga yang dinyatakan di bumi, dan Kristus datang menjalankan misi kerajaan Allah. Maka demikian pula kita diminta bukan untuk melaksanakan hal-hal yang bersifat duniawi, bukan hanya melaksanakan kehendak dan kepentingan kita, tetapi kita adalah hidup untuk melayani Tuhan, untuk menentukan tujuan hidup kita bersama Tuhan. Allah yang menciptakan kita dan tujuan kita ada di dalam Allah. Ia telah menetapkan tujuan hidup kita dan menghendaki supaya kita melaksanakan sesuai dengan tujuan yang diberikan Allah. Maka untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersukacitalah karena Tuhan telah memberikan kasih karunia-Nya yang menghidupkan kita. Sama seperti ungkapan pemazmur ini, kita dapat menemukan sukacita itu hanya bersama